Selamat datang kembali. Hari ini kita akan gali lebih dalam nih, satu disiplin kunci dari pemikiran strategis. Ini kita ambil dari materi yang Anda bagikan bab 4 ya, soal disiplin pemecahan masalah terstruktur dari buku The Six Disciplines. Kalau di sesi sebelumnya kan kita udah bahas soal mengenali pola, terus memprioritaskan pakai analisis sistem. Nah, yang ini fokusnya ke langkah berikutnya, memobilisasi tindakan. Gimana caranya secara sistematis memandu tim gitu ya, melewati masalah yang wah rumit, supaya ketemu solusi efektif. Penting banget ini buat Anda yang mau wawasan itu jadi hasil nyata, bukan cuma ide. Tepat sekali. Pendekatan terstruktur ini sangat berharga, terutama kalau kita hadapi yang di materi itu disebut masalah besar yang rumit. Masalah yang seringkali baru, ambigu, nggak pasti, terus banyak bagian saling terkait. Kompleksitas, ketidakpastian, volatilitas, ambiguitas atau cufa itu. Jadi ini bukan sekedar checklist kaku ya, tapi lebih ke kerangka berpikir buat navigasi keruatan tadi. Oke, kerangka berpikir. Mari kita bedah intinya kalau gitu. Di bab ini kan ada 5 fase ya prosesnya. Fase pertama itu mendefinisikan peran dan mengkomunikasikan proses. Ini soal kejelasan siapa ngerjain apa gitu kan? Biar nggak tumpang tindih atau ada yang kelewat. Betul, betul. Jadi perlu dipetakan dulu siapa aja pemangku kepentingan kuncinya, terus gimana cara melibatkan mereka. Nah, di materi Anda itu disinggung kerangka ASCI ya, Approve, Support, Consult, Inform. Itu salah satu cara buat memetakannya. Siapa yang kasih persetujuan akhir, siapa yang dukung sumber daya, siapa yang perlu diajak konsultasi, siapa yang cukup diinfo aja. Kuncinya sih transparansi soal prosesnya dari awal. Ini penting buat bangun kepercayaan. Orang cenderung lebih nerima hasil kalau merasa prosesnya fair, gitu. Masuk akal, masuk akal. Transparansi proses. Lanjut ya, fase kedua, membingkai masalah. Di materi ini disebut langkah paling kritikal. Kenapa tuh? Bukannya masalahnya biasanya udah jelas aja gitu. Nah, justru itu. Seringkali nggak sejelas kelihatannya. Membingkai masalah itu artinya kita mendefinisikan ulang masalahnya sebagai satu pertanyaan spesifik yang perlu dijawab. Di sini kekuatannya. Cara Anda bertanya itu sangat menentukan arah pencarian solusi nantinya. Penting juga di fase ini menetapkan kriteria suksesnya kayak apa, terus antisipasi penghalang utamanya. Di buku kan pakai metafora perjalanan pahlawan tuh. Kita harus tahu harta karunnya apa, naganya apa. Terus hati-hati juga sama bias kognitif. Misalnya loss aversion, keengganan merugi. Contoh yang soal dua biksu itu kan menarik ya. Bertanya boleh nggak merokok sambil berdoa, sama boleh nggak berdoa sambil merokok. Jawabannya bisa beda banget, padahal aktivitasnya sama. Itu nunjukin gimana framing bisa mengubah persepsi. Oh iya, contoh itu, bener banget. Cara membingkai bisa membuka atau malah nutup kemungkinan solusi dari awal ya. Oke, lanjut. Fase ketiga, menjelajahi solusi potensial. Nah, ini sering jadi tantangan nih. Antara mau bebas berkreasi sama langsung mikir, ini bisa nggak ya? Gimana menyeimbangkannya? Nah, bab ini menekankan banget pentingnya misahin dua hal itu. Fase eksplorasi ide yang sifatnya divergen, butuh kreativitas, itu harus dipisahkan dari fase evaluasi yang konvergen, butuh analisis kritis. Jangan buru-buru ngejudge ide pas lagi brainstorming gitu. Biarin aja keluar semua dulu. Kadang solusinya memang udah ada di luar sana, tinggal dicari. Tapi buat masalah yang kompleks dan baru, seringkali kita perlu mecah masalahnya dulu jadi lebih kecil. Pakai analisis akar masalah atau root cause analysis. Baru dari situ, kita bangun solusi baru secara kreatif. Dan kadang, ini butuh waktu inkubasi juga loh. Biarin idenya matang dulu sebentar. Oke, jadi dipisahkan ya, eksplorasi dulu baru evaluasi. Sip. Nah, setelah opsinya banyak terkumpul, kita masuk fase keempat, memutuskan opsi terbaik. Ini bagian yang analitisnya ya. Betul. Di sini kita evaluasi opsi-opsi tadi secara lebih ketat lah, berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan di fase framing tadi. Dan di sini seringkali muncul trade-off, pertukaran yang sulit. Mau cepat tapi mahal atau murah tapi lama misalnya. Materi Anda kan kasih contoh pakai sistem skor ya, kayak milih restoran tadi. Ada kriteria rasa, harga, waktu. Itu bisa bantu biar lebih objektif. Tapi ya kita perlu sadar juga batasannya. Nggak semua hal bisa diukur linear kayak gitu. Gimana kalau ada satu kriteria yang sifatnya mutlak penting? Sistem skor sederhana mungkin nggak nangkep itu. Perlu juga pertimbangan tingkat ketidakpastian di tiap opsi. Poin bagus tuh soal keterbatasan alat bantu kuantitatif. Oke, terakhir. Fase kelima, berkomitmen pada tindakan. Kenapa ini perlu jadi fase sendiri?
Kan keputusannya udah diambil di fase 4. Nah, ini penting. Karena solusi di dunia nyata itu kan bukan cuma jawaban bagus di atas kertas, tapi ini soal komitmen untuk benar-benar melangkah maju. Fase ini memastikan ada tujuan yang jelas, ada rencana implementasi yang konkret, terus ada alokasi sumber daya yang cukup, orang, waktu, dana. Tanpa komitmen ini, keputusan sebagus apapun ya cuma jadi wacana aja, nggak jalan. Dan perlu diingat juga, proses 5 fase ini jarang banget lurus gitu aja. Seringkali kita perlu balik lagi ke fase sebelumnya kalau ada informasi baru atau asumsi yang ternyata keliru. Iteratif sifatnya. Oke, jadi kelima fase ini definisi peran, framing masalah, eksplorasi solusi, putuskan opsi, lalu komitmen tindakan. Ini jadi semacam alur logis ya, buat jembatanin antara wawasan strategis sama eksekusi di lapangan, membantu kita dan tim buat ya navigasi kompleksitas itu tadi dan ambil keputusan sulit dengan lebih jernih. Iya, betul. Dan yang menarik, struktur ini sebetulnya bukan buat mengekang kreativitas loh. Justru bisa memfasilitasi, memberi koridor yang jelas, jadi energi tim bisa lebih fokus dan terarah. Ini berlaku baik buat ngatasin ancaman maupun buat meraih peluang baru. Menarik sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda pendengar bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Coba renungkan, seberapa sering Anda atau tim Anda merasa kayak cuma madamin kebakaran aja sehari-hari. Cuma reaktif sama masalah yang muncul mendesak. Alih-alih secara proaktif gitu ya, membingkai masalahnya dengan benar dan menyelesaikannya secara sistematis sebelum jadi krisis besar. Dan coba pikirkan juga, gimana kalau kita menerapkan, ya nggak usah semua lah, mungkin sebagian kecil aja dari pendekatan terstruktur ini. Apakah itu bisa membantu Anda menghadapi tantangan besar berikutnya dengan cara yang mungkin sedikit berbeda, yang lebih terarah, lebih efektif? Sesuatu untuk direnungkan mungkin ya?